Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan kita kali ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana, Mbak? Baik Mas Andrew, makasih waktunya Mas. Pripun. Ngeten Mas, mau tanya Mas, kalau kita di luar itu udah jadi OS 2-3 bulan gitu, kalau mau pulang gimana Mas prosesnya? Gampang, tinggal ke Kowloon B. Aku kan kemarin sempat lihat YouTube-nya Mas Andrew itu, yang ada anak dia ke Kowloon B, tapi itu kayaknya 3 tahun yang lalu atau kapan itu Mas, aku lupa. Enggak, baru kemarin kok, bulan kemarin kalau nggak salah. Oh berarti kan dia nggak ditahan ya Mas? Enggak, saya nganterin dia. Terus ini tinggal nunggu jadwalnya dia pulang. Nanti kalau dia udah pulang terus naik ke bandara, terus sampai pulang saya mau ngajak ngonten dia. Oh gitu. Mas, itu kan ada biaya apa? Aku lihat itu dari awal sampai akhir itu kontennya Mas Andrew itu. Terus? Dari maksudnya itu ada biaya apa itu, sidang apa gitu Mas? Nggak ada. Jaminan atau apa gitu, terus nanti dikembaliin lagi katanya gitu ya? Cuman 1.000 apa 500 apa aku nggak ngerti. 500. Oh, ya 500 aku dengernya. Ya sudah. Terus itu misalnya paspornya nggak ada gimana Mas? Duh, sampean tinggal ngomong aja ya, nggak ada paspor nggak apa-apa. Oh gitu. Ya intinya kan gini loh. Saya kasih tahu intinya aja biar sampean bisa memahami. Jadi gini. Anak overstay menyerahkan diri itu tergantung ya. Kalau overstay-nya dia tidak ada sangkutan kriminal, ya, tidak ada sangkutan kriminal, ya itu tidak ada masalah, mau pulang. Tapi kalau ada sangkutan kriminal, dilaporkan segala sesuatu dan semuanya, nah kan saya nggak ngerti ceritanya sampean itu, ceritanya sampean kayak betul. apa kan, anggap aja saya nggak ngerti. Otomatis betul. Ya kalau sampean ngerasa baik-baik saja nggak ada masalah, ya ngapain pusing. Tinggal kalau saya sih merasa saya baik-baik saja. Ya kalau udah baik-baik saja ya datang ke Kowloon B. Kalau nggak salah di lantai berapa, aku lupa 8 atau berapa, pokoknya di situ aku sempat nganterin juga anaknya Baitoy kok di loketnya, karena saya datang pas makan siang, terus habis itu turun lagi minum kopi sama dia. Habis minum kopi ya sudah, terus naik lagi ke lantainya, terus dia Baitoy, tak tinggal. Gitu. Oh gitu. Aku sih kemarin sempat dengar di lantai 5 kayaknya ya, loh Mas Andrew. Aku lihat kontenin jenengan itu. Boleh. Soalnya di situ bagiannya ada anak yang memperpanjang paper, ada anak yang nyerahin diri. Jadi aku kadang-kadang bidru lantainya, anak sing ngomong songo, anak sing ngomong 5, tapi aku kemarin nganterin ya anak sing lantai 5 tadi yang di counter itu. Jadi skemanya adalah kita lapor ke counter, aku mau pulang, dataku ini KTP ini, ya sudah dikumpulin. Habis dari situ ini terus, kan gini Mas, jadi KTP sama pasporku tuh hilang, sama dompetnya itu hilang semua Mas, sama uangnya. Sebenarnya itu saya mau pulang, tapi berhubung semuanya hilang, jadi aku jadi over di sini gitu Mas. Ya itu sampean bikin laporan ke polisi dulu loh. Sudah Mas. Terus laporannya bawa? Masih saya simpan. Nah ya sudah, kesana aja bawa itu, bawa laporan polisinya. Beres tuh. Halo? Iya Mas. Apa berarti yang mau? Enggak, saya takutnya ditahan saya Mas. Ya itu tergantung di sana Mbak. Sampean nggak iso ngomong, aku yang sampean tanya sama saya, aku jawabnya gimana? Kalau kebijakan mereka, kasusnya sampean aku nggak ngerti, diri sampean juga nggak ceritakan ke saya gitu loh. Saya cuma menjelaskan prosedur. Kalau saya sampean mau ke sana silakan, tapi kalau sampean tanyanya aku kok di penjara apa enggak, ya itu bukan wewenang saya toh Mbak, bener nggak saya jawabnya? Iya, tapi kemarin sempat aku lihat kontennya kan dianya nggak ditahan gitu loh Mas. Jadi aku tuh semangat, makanya aku mau gini, kesana. saya kasih tahu. Kasus satu persatu orang itu ndak sama Mbak, bisa dipahami nggak? Iya.
tahu saya. Nah, kalau sampean tahu ya sudah, sampean mau berangkat monggo gitu loh. Sekarang gini loh, wong yang OS yo sampean dhewe, iya kan? Sing duwe masalah yo sampean dhewe, ya kan? Sampean tanya sama saya ngasih tahu secara prosedur selesai. Risiko dan semuanya kan bukan saya yang nanggung, Mbak. Bukan saya yang nentukan juga kan. Tapi kan mereka yang akan nentuin gitu loh. Jadi kalau menurut saya kalau nek wani yo aja wedi-wedi, nek wedi yo aja wani-wani. Wis prinsipnya orang Jawa kalau sama saya begitu aja. Jangan kita berani melakukan sesuatu tapi kita giliran bertanggung jawab nggak berani. Nah itu yang susah. Gitu loh. Manusia kan maunya begitu. Melakukannya mau, bertanggung jawabnya moh. Akeh tunggale, Mbak. Kan kayak gitu ceritanya. Makanya kalau sampean tanya ke saya ceritain prosedur. Silakan ke lantai 5. Apa yang akan terjadi? Ya setelah dari lantai 5 tadi sampean baru dapat jawabannya. Bukan dari saya jawabannya gitu loh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Paham, Mas. Nah, kalau paham ya sudah. Sekarang apa yang sampean beratkan lagi? Pertanyaan saya. Enggak saya apa yang sampean takutkan enggak? Saya nggak akan bicara gitu. Apa yang sampean beratkan untuk menyerahkan diri kan gitu aja sih. Ya sebenarnya tidak ada yang saya beratkan lah Mas. Soalnya intinya saya sudah mau pulang gitu aja kok Mas. Nah ya sudah gas ke Kowloon B. Ada buildingnya aku pernah moto di Facebook Sky Tower kalau nggak salah lantai 5. Udah tinggal ke sana aja. Sampean setor datanya. Karena sampean lapor sendiri dan menyerahkan sendiri, aku rasa kalau tidak ada catatan kriminal, oh ya sudah nanti kamu datang lagi tanggal sekian gitu aja. Nah nanti kalau sampean pulang nggak punya paspor, yang penting surat rilisnya dari Kowloon B sudah ada, proses sidang dan apapun semuanya sudah selesai, sampean tinggal ke KJRI. Kalau sudah selesai semuanya, tiket juga sudah sampean beli, sampean tinggal ke KJRI. Atau kalau tiket belum dibeli, terus dia nyuruh sampean beli tiket sedangkan nomor paspor nggak ada, ya sudah ke KJRI. Pokoknya kalau yang berhubungan ke paspor, syarat-syarat untuk beli tiket kan harus ada paspor. Nah sampean ke KJRI dengan lampiran surat-surat yang sudah sampean bawa dari proses imigrasi. Kan simple toh, sederhana. Oh begitu. Iya dong, sederhana. Lah gimana? Sampean nggak pegang paspor, sampean nggak pegang KTP, otomatis dia juga nggak punya data. Dia nggak punya fisik data, tapi datanya mereka kebuka, data mereka ada, sampai statusnya bagaimana dia ada. Terus dia nanti baru menentukan proses sidangnya apanya bla 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 bla. Lah kalau sudah selesai sidangnya semuanya ya sudah, kamu mau pulang tanggal berapa ibaratnya kayak gitu, supaya kami bisa membebaskan. Ya sudah, kamu beli tiket di tanggal sekian. Nah karena sampean nggak megang paspor, nanti sampean minta surat untuk pengantar ke KJRI kan gitu tuh. Nah begitu dikasih pengantar bawa aja pengantarnya, atau kalau dia nggak mau nggak ada surat pengantar, ya sudah sampean ngomong aja, ceritakan semuanya sama orang KJRI, selesai sampean dibikinin. Iya Mas Andro, makasih. Bismillah lah, saya mau nyerahin diri lah Mas. Iya, wong anak ngutangin paspor aja digadein aja dibikinin paspor. Kayak sampean yang mau pulang masa nggak dibikinin? Ya pasti dibikinin lah, nanti SPLP namanya. Iya Mas, saya mau pulang kok Mas. Iya sudah. Nggak maulah di Hongkong keras. Yo jangan pulang, nek kadung nek sing naksir yo kongkon ngerabi ngono lho. Enggak Mas, di rumah ingat anak Mas. Yo enggak apa-apa, anaknya kan bisa dibawa ke sini kalau sampean bojone nang Indonesia gak iso tapi nang Hongkong duwe bojo kan enggak masalah. Enggak Mas Andro, aku mau pulang saja. Ya wis. Semakin cepat kan semakin prosesnya itu, terus titik terangku itu gamblang gitu loh Mas. Ya sampean ini asline terang, sampean dhewe sing budekno dhewe. Iya. Ya enggak, maksudnya semakin cepat aku ke imigrasi kan semakin cepat titik terangnya gitu loh Mas. Aku prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu loh Mas Andro. Ya gak apa-apa, silahkan. Semua manusia itu sebenarnya terang, yang membuat gelap kan dirinya sendiri. Ayo.
Iya sih, tapi kan cuman aku kan nggak itu Mas, apa mana saya tahu aku mau seperti ini gitu Mas. Ya, kok tiketnya udah ready, tapi apa hilang sore, terus paginya itu aku harus terbang itu pagi Mas. Duh. Terus mau ngurus surat-suratnya kan gimana, aku bingung. Yo gini loh Mbak, kalau hilang semuanya, ya kan, otomatis sampean belinya di mana, semuanya sama siapa. Setelah sampean dapat surat polisi kan tinggal balik lagi ke bagian tiket. Bisa diperpanjang apa enggak? Jangan diem saja. Kalau nggak bisa diperpanjang, yo bagaimana? Paling tidak kan sampean harus laporan sama yang beliin tiket sampean itu siapa. Setelah sampean laporan sama yang beliin siapa, bisa nggak dimundurin? Saya mau ngurus lagi paspor saya, kan kayak gitu. Untuk ke KJRI, sama KJRI saya pulang sekian, tiketnya udah diundurin 2 atau 3 hari. Jadi saya minta tolong Pak KJRI misalnya, Pak KJRI gimana bisa bantu dibikinin. Nah dibikinin kan tiket sampean sudah bisa mundur dan akhirnya sampean juga pulang, nggak terlalu lama-lama kayak gini. Nah, sampean nggak nanya sampean nggak nanya sama nggak nelpon saya. Orang-orang yang punya masalah sudah banyak dan nelpon saya. Kok sampean telat? Nah, saya kemarin taunya itu buka YouTube terus Mas Sandro lewat beranda gitu, YouTube-nya Mas Sandro. Jadi aku nyimak di situ, terus aku lihat komen-komen, aku dapat nomornya Mas Sandro itu dari komen di situ di bawah. Loh, di thumbnail saja juga ada teleponnya kok. Ya nggak apa-apa, ya berarti kan sampean telat menghubungi sayanya. Pas waktu hilang itu kan sampean nggak menghubungi dan sampean nggak tahu, gitu aja toh. Iya Mas. Nah, besok lagi makanya ini tak kontenin. Buat siapapun teman-teman yang kena masalah dalam artian dompetnya hilang apa semuanya, sebelum masa keberangkatan, sebelum 1 kali 24 jam hubungi siapa yang beliin tiket. Bisa nggak diperpanjang, diurus, kan kayak gitu. Nggak ada masalah itu. Paspor. Nah paspor kita ke KJRI. Kalau urusan paspor kitanya ke KJRI. Kalau KTP kita ke imigrasi. Kalau tiket, yang beliin tiket, setelah tahu yang beliin tiket siapa, ke maskapai penerbangannya. Kalau seandainya hari itu juga yang beliin tiket nggak bisa dihubungi, sampean tinggal datang ke maskapai penerbangan hari itu juga sebelum 1 kali 24 jam supaya bisa dibatalin atau diundurin. Sampean tinggal laporan misalnya ke Cathay, Singapore Airlines atau apa, sampean tinggal datang ke bandara. Sampai ngomong, menceritakan kronologisnya disertai dengan surat polisi. Bisa nggak saya minta mundur? Biar schedule-nya mereka yang ngundurin. Dan pengunduran itu mau bayar berapa? Gitu caranya Mbak. Jadi biar nggak kebentur masalah sampai kayak gini. Kalau sampai kebentur masalah kayak gini, coba wis catatan record overstay. Ya kan? Sampai suatu saat mau kesini lagi. Sampai mau saat kesini lagi karena catatan itu bisa jadi pertimbangan untuk menolak visa sampean gitu loh. Jadi itulah ya, aku sekali lagi nggak menyalahkan sampean atau apapun lah. Makanya kadang-kadang kalau ada anak yang kayak gini, jadi overstay-nya itu karena ketidaktahuan, bukan kesengajaan. Tapi aku juga nggak ngerti loh sampean alasannya benar-benar apa yang sampean omongkan atau alasan yang lain kan saya nggak tahu. Karena tapi semua kan bukti ada Mas. Begitu hilang kan aku langsung diantar teman ke kantor polisi. Ke kantor polisi itu udah sore. Terus di situ saya tuh yang ngedrop Mas, soalnya kan besok paginya aku harus terbang gitu loh Mas. Terus misalnya aku bohong apa-apa hilang, aku nggak berani Mas ke kantor polisi Mas. Betul. Iya, sekarang gini loh, kita nggak perlu bahas masa itu lagi. Ya, masa itu kan sudah lewat. Yang sudah sampean alami kan sekarang. Karena sekali lagi kalau orang yang sudah serba kalut dan bingung itu pasti gak iso mikir. Nek gak iso mikir, akhirnya masa depannya jadi suram. Jadi masa depan bagus dan enggak itu sebenarnya dari awake dhewe gelem mikir ora. Lah karena sudah kaclek, sudah ngedrop, stres wis gak gelem mikir, terus gak gelem lapo-lapo. Wis jarno ae ngene-ngene ya wis. Alhasil ngene iki sampeane. Baru saiki nelpon. Baru saiki takon, kan kayak gitu tuh. Bisa dipahami enggak? Betul. Nah, ya sudah enggak apa-apa. Ke Kowloon B aja.
langsung ke kolon B aja. Kolon B. Iya, Mas Andro. 5 lapor bla 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 bla. Nanti apa kata mereka udah diikuti aja. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 bulan lah, nggak sampai 2 bulan. Saya rasa sampai sudah bisa terbang kalau sidangnya udah kelar. Itu sampai 1 bulan lebih ya Mas, misalnya sidang-sidang kayak gitu ya Mas. Jangan nanya ke saya, Mbak. Saya tidak pernah mengalami, dan saya tidak akan menjawab sesuatu yang tidak pernah saya alami. Kan bohong namanya. Nanti tinggal nunggu anak yang sudah pulang ke Indonesia itu biar cerita lagi. Aku kalau ngasih informasi aku datanya nggak lengkap dan nggak akurat itu aku nggak berani. Takut jadi fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Makanya nyeritain fakta-fakta aja, kejadian-kejadian saja, bukan sesuatu yang belum jadi kayak sampean tadi. Aku di penjara nanti prosesnya sebulan apa 2 bulan enggak? Nah, aku ngomongnya sebulan Mbak, prosesnya sampean 3 bulan apa ayo Mbak celatu aku Mbak. Ayo iya Mas Andro. Ayo, jarine Sandro lambene gak kena digugu. Waduh, itu sudah repot. Lambene Sandro gak kena digugu. Waduh. Berarti omonganku kan nek wong Hongkong ngomong kem toye kong. Aku mulai alon-alon belajar. Kem to kong ya. Berarti misalnya gini Mas Andro, kalau aku sih merasa aku sih selama aku di luar aku baik-baik saja lah ya Mas Andro. Ini aku tanya sedikit lah. Aku merasa selama aku di luar aku baik-baik saja. Terus seandainya aku mau ke sana Mas Andro, terus ini kan untuk jaga-jaga, maksudnya loh Mas Andro, untuk jaga-jaga hal terburuk ke sana itu kira-kira bawa baju dulu nggak Mas? Takutnya ditahan gitu. Saman bawa baju apapun nggak ditahan pun saman akan dibiarkan nggak pakai baju. Maksudnya bajunya ya akan tetap itu. Saman bawa jaket aja. Kalau hari pertama saman nggak ada masalah. Yang interogasi nanti saman harus makan yang banyak terus bawa jaket. Itu hari pertama. Hari pertama itu cuman lapor toh. Nanti janjiannya baru hari berikutnya. Lah janjian yang berikutnya itulah harus disiapkan. Samen harus sudah makan dan pakai jaket. Biasanya agak dingin ruangannya. Oh gitu. Harus sarapan. Jangan nanti yang kemana yang beberapa cerita kan lama terus duwingin kayak gitu kan, karena kita ngerasa di luar panas. Lapor-lapor aja kutilan dan jero asine gak karu-karuan. Makanya tak suruh bawa jaket pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama pun nggak apa-apa sampean jaketan, soalnya nanti dia pasti AC-nya adem. Aku orangnya kan nggak tahan AC. Iya sama, aku juga nggak tahan AC. Makanya bawa jaket. Berarti ya Mas, berarti hari pertama itu laporan, terus nanti ada pertemuan selanjutnya dijadwalkan dari sana gitu Mas. Iya betul. Gitu. Baiklah Mas Andro. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Kalau nggak aman semen telepon saya, catat nomor telepon saya. Mas aku sebenarnya pengen ketemu Mas Andro. Ayo sini loh. Kalau mau ketemu, mangan ngombe-ngombe kopi tau apa ngono. Monggo kalau mau ketemu silahkan. Saya di rumah saja. Nampani teleponnya wong-wong sing mau mendasi lho, Mbak. Ngeluh kakek urusan. Bingung karo urusane dhewe-dhewe. Hah? Masuk ah. Piye? Iya. Wis, gak usah bingung. Wis ndang mantuk, anake kangen. Iya Mas Andro, makasih ya. Semangat. Nanti misalnya aku udah mungkin besok aku ke sana, terus nanti kalau ada masalah apa aku telepon Mas Andro ya. Iya, wis tenang aja. Dan tidak ada masalah. Amin. Nek masalah kan mesti nelpon aku. Nek kayak masalah saya jamin orang-orang itu nggak akan nelpon saya. Ya aku telepon Mas, misalnya aku prosesnya seperti apa, misalnya terus aku nggak ditahan, terus aku tetap telepon Mas Andro buat
motivasi yang lain, jangan kelamaan jadi di luar, biar mereka itu tahu prosesnya tidak seseram yang mereka bayangkan, seperti itu Mas Andro. Iku yang pinter ya, ini penonton gitu, penontonku yang pinter ya. Penontonku yang pinter itu begini. Oke Mbak, saya tunggu beritanya pokoknya. Sampean sehat selalu. Makasih banget Mas Andro, amin. Mas Andro sing sehat, tambah ganteng. Yes, sehat selalu. Saya tunggu kabar baiknya, bisa pulang ketemu keluarga. Oke? Insya Allah Mas Andro. Matur suwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.